Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai kasus hutang dengan cara penyelesaian non-litigasi, yakni mediasi. Dengan saya, selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni yang pertama, Christina dengan NPM 2351079, yang kedua, Noviani binti Wandi 2351096, yang ketiga, Faiza Nadira Azahra 2351162, yang keempat, Karisma Putri Noviana 2351103, dan yang kelima ada Sri Pinta Sundari dengan NPM 2351080. Di Indonesia ada banyak sekali kasus hutang piutang, mulai dari ranah perdata hingga ranah pidana. Pada kesempatan kali ini, kami mengimplementasikan relevansi hutang piutang kehidupan nyata beserta cara penyelesaiannya, yakni yang kami pilih adalah mediasi dalam bentuk video. Dan berikut adalah videonya. Dalam praktik hubungan bisnis, perjanjian utang piutang atau kerjasama kontraktual seringkali menjadi fondasi utama keberlangsungan usaha. Setiap pihak yang terikat dalam suatu perjanjian pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana telah disepakati bersama. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sesuai rencana, terutama ketika salah satu pihak mengalami kendala ekonomi atau manajemen usaha. Hal tersebut tergambar dalam hubungan kerjasama antara Christina dan Faiza. Berdasarkan kesepakatan pembayaran yang dibuat pada tanggal 1 Mei 2025, Christina berkewajiban menyediakan bahan baku, sedangkan Faiza berkewajiban melakukan pembayaran dalam jangka waktu 2 minggu setelah barang diterima. Perjanjian ini secara hukum sah dan mengikat para pihak karena memenuhi unsur kesepakatan kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun demikian, meskipun prestasi dari pihak Christina telah dilaksanakan dengan mengirimkan bahan baku pada tanggal 20 Januari 2025, kewajiban pembayaran dari pihak Faiza tidak kunjung dipenuhi hingga melewati batas waktu yang diperjanjikan. Keterlambatan pembayaran tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi pihak Christina, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan usaha yang dijalankannya. Dalam konteks hukum perdata, kondisi ini dapat dikualifikasi sebagai wan prestasi, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Meskipun demikian, tidak semua wan prestasi harus diselesaikan melalui jalur hukum. Inti litigasi di pengadilan, proses peradilan yang panjang, biaya yang tinggi, serta potensi rusaknya hubungan bisnis seringkali menjadi pertimbangan bagi para pihak untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, pihak Faiza juga berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya sederhana. Kendala arus kas akibat keterlambatan pembayaran dari kliennya menunjukkan bahwa wan prestasi tidak selalu didorong oleh etikat buruk, melainkan dapat terjadi karena faktor ekonomi yang bersifat sementara. Dalam situasi seperti ini, penyelesaian sengketa yang mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan keseimbangan kepentingan menjadi sangat relevan untuk diterapkan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi khususnya mediasi menjadi alternatif yang penting untuk dikaji. Mediasi memungkinkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan masing-masing secara terbuka, dengan bantuan pihak ketiga yang netral tanpa harus saling berhadapan dalam proses persidangan. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak secara umum hukum, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan terciptanya solusi yang saling menguntungkan. Dalam praktik hubungan bisnis, perjanjian utang piutang atau kerjasama kontraktual seringkali menjadi fondasi utama keberlangsungan usaha. Setiap pihak yang terikat dalam suatu perjanjian pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana telah disepakati bersama. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sesuai rencana, terutama ketika salah satu pihak mengalami kendala ekonomi atau manajemen usaha. Hal tersebut tergambar dalam hubungan kerjasama antara Christina dan Faiza.
Selamat siang Ibu-Ibu, terima kasih telah hadir dalam proses mediasi hari ini. Sebagai mediator, tugas saya bukan memutus tapi membantu Ibu mencapai kesepakatan bersama. Proses ini sifatnya rahasia, damai, dan berdasarkan itikat baik. Mari kita mulai dengan mendengarkan masing-masing pihak secara adil. Sebelum mulai, saya ingatkan bahwa kita harus saling menghormati, memberi kesempatan berbicara, dan interupsi dan bersikap terbuka. Ibu Christina, silakan sampaikan keluhan dan posisi Anda. Oke, terima kasih. Sebelumnya, saya dan juga pihak termohon, yaitu pihak Ibu Faiza, sudah bersepakat untuk bekerja sama. Saya menyediakan bahan baku untuk perusahaan Ibu Faiza, dan Ibu Faiza ini bersepakat untuk membayar 100 juta rupiah 2 minggu setelah barang diterima oleh Ibu Faiza. Tetapi sampai sekarang pembayaran belum saya terima dan belum dilakukan meskipun barang sudah dikirim sejak 20 April 2025. Kami sudah beberapa kali menagih lewat telepon dan pesan, tetapi tidak ada respon jelas dari pihak Ibu Faiza. Nah, ini membuat usaha kami juga terganggu. Baik, dari kami memohon dari pihak Ibu Faiza agar memenuhi kewajibannya atau paling enggak memberikan kami jadwal pelunasan yang pasti. Hal ini harus dilakukan agar itikat baik ini berjalan dengan lancar dan tidak merusak reputasi maupun hubungan antara kedua belah pihak. Baik, Ibu Faiza, bagaimana respon Anda terhadap hal tersebut? Saya mohon maaf sekali kepada semua pihak atas keterlambatan ini, karena usaha saya juga mengalami arus kas yang menurun karena klien saya juga tidak membayar. Nah, di sini posisinya saya juga ingin bertanggung jawab atas kasus tersebut. Kami paham keberatan pemohon, namun kami minta kelonggaran waktu selama 14 hari ke depan untuk melunasi utang Ibu Faiza. Saya jamin pembayaran akan dilakukan penuh dalam periode itu, atau kami bersedia memberikan jaminan agar kepercayaan tetap terjaga di antara kita. Dari penjelasan kedua pihak, saya mencatat dua hal, ada kewajiban yang belum terpenuhi. Ada hambatan finansial dari termohon, mari kita cari solusi yang adil. Yang pertama, Ibu Faiza, termohon bisa memberikan jadwal pembayaran bertahap, misalnya 2 kali atau 3 kali termin dalam 14 hari. Lalu, sebagai bentuk itikat baik, termohon bisa menyerahkan bukti jaminan, misalnya kwitansi, tanda terima, atau jaminan barang agar pemohon merasa aman. Dan yang terakhir, jika diperlukan, kita bisa menggunakan perantara penilaian ahli atau arbiter untuk menformalkan kesepakatan. Apakah kedua pihak siap mempertimbangkan opsi tersebut? Kami setuju, asal ada bukti pembayaran yang jelas, jadwal pembayaran yang jelas, dan juga jaminan yang tertulis ya. Oke, kami di sini juga setuju dan saya ingin menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dan secara kekeluargaan. Terima kasih atas itikat baik dan kerjasamanya. Dengan ditandatangani perjanjian ini, kita berharap sengketa ini selesai dengan damai. Semoga kedepannya kerjasama dapat berlangsung lancar dan kepercayaan bisa dibangun kembali. Terima kasih Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih Mbak.